berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Elizabeth, love me the rain. Are you still the same? I've considered since I left you. Isi hatiku, Sudah 15 menit loh. kemuliaan-Mu kau Sudah 15 menit. janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Udah mama, kok malah gizi? Tak akan Kamu narasumber dong dah. tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Udahlah lanjutlah. Udah 15 menit loh. Udah siap ini standby kita. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Shalom, selamat malam sahabat HKBP Jalan Lurah dimanapun berada saat ini. Senang sekali malam hari ini kita bertemu dalam acara Sahabat Lurah, Bincang-Bincang Salur, Bincang-Bincang Sahabat Lurah, yang malam hari ini kita akan mengambil topik kaleidoskop, live streaming, dan marketplace yang tentunya sangat penting kita ikuti di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, sahabat HKBP Jalan Lurah dan saudara-saudara, tentu kita akan memasuki segmen yang pertama,
dari 3 segmen malam hari ini bersama dengan tamu lurah. Malam hari ini di rumah Pak Lurah, HKBP Jalan Lurah, dan tentunya ada juga nanti nyanyian sekolah minggu, salah seorang anak sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Kita akan memulai acara kita tentu dengan berdoa kepada Tuhan supaya acara kita ini diberkati dan akan banyak orang yang merasa terberkati melalui acara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang memberkati hidup kami hari ini, sehingga kami boleh berjumpa dalam acara Sahabat Lurah malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati acara kami ini, sehingga berguna untuk membangun iman kami, dan juga senantiasa hidup dalam firman Tuhan, pengharapan hanya kepada Tuhan di masa-masa kesukaran ini. Setiap bagian yang mengambil peranan dalam acara ini Tuhan, dan seluruh pemirsa di fanpage Facebook maupun di YouTube channel HKBP Jalan Lurah, Tuhan yang memberkati sehingga setiap kami dalam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat HKBP Jalan Lurah, sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mengambil topik kaleidoskop, live streaming dan marketplace yang tentunya sangat kita perlu untuk ikuti. Sahabat Lurah itu terinspirasi dari firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Bunyinya, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Dalam firman itu, Yesus menjadikan kita sebagai sahabat. Dan HKBP Jalan Lurah ingin bersahabat dengan seluruh Bapak Ibu, seluruh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena sahabat itu adalah sebuah bukti kasih, dan yang bersahabat itu akan saling memberi, menopang, sehingga sahabat Lurah akan menopang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada melalui doa di media Facebook maupun YouTube channel kita, sehingga kita mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Visi dan misi HKBP dalam Kejadian 12 ayat 2 yang mengatakan bahwa HKBP harus menjadi berkat, karena HKBP adalah berkat bagi dunia ini. Sehingga HKBP dalam panggilannya melayani untuk menjadi berkat, untuk memberikan berkat, dan untuk banyak orang yang terberkati, berpartisipasi juga dalam peranan menyiarkan, bersaksi firman Tuhan dalam media dan pelayanan di masa, terlebih di masa pandemi COVID-19 itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang menjadi landasan acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersaksi untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan dalam acara kita malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuki sesi yang pertama, kaleidoskop live streaming HKBP Jalan Lurah. Sudah bersama saya di tamu Lurah pada malam hari ini. Selamat malam, Amang. Selamat malam, Amang. Amang Sintua NTH Pardede. Beliau adalah ketua tim multimedia HKBP Jalan Lurah. Apa kabar Amang Pardede? Puji Tuhan, Amang sehat. Puji Tuhan, haleluya, sehat ya Amang ya. Ya. Nah, untuk perbincangan kita malam hari ini Amang, mungkin pemirsa di Facebook maupun di YouTube channel HKBP Jalan Lurah ingin tahu seperti apa gambaran Amang dalam pelayanan live streaming HKBP Jalan Lurah. Baik, terima kasih Amang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Amang, sepertinya Tuhan sudah mempersiapkan kita jauh-jauh hari untuk siap menghadapi wabah ini Amang. Amin. Ya, dan kita siap
mengadakan live streaming. Karena pada tahun 2018 itu Amang, gereja kita mengadakan pembelian 2 unit Infocus. Ya, Ya. ya, ya. Jadi memang di situ ada pergumulan juga dengan Ruas bahwa ada yang pro dan kontra, tapi puji Tuhan kita jadi membeli Infocus 2, dan di tahun 2000 Berarti 2018 HKBP Jalan Lurah itu sudah memasuki fase ibadah dalam penayangan Infocus Amang ya? betul Ya, sekali ya. Amang. Oh, Dan begitu, nggak tanggung-tanggung di tahun 2019 dalam kepengurusan multimedia periode sebelumnya ya. itu membeli untuk pengadaan musik box-nya. Jadi musik box kita beli dari khusus dari HKBP juga Mang. Jadi Ya. kita punya musik box, dan di tahun yang bersamaan juga atas inisiatif mungkin dari salah satu Ruas bahwa sound system kita memang harus adanya peremajaan Mang. Peremajaan ya. Betul sekali ya, Mang. Dan pada saat ini mungkin kalau sound system kita sudah mumpuni ya, Mang, untuk Jadi rangkaian Enfocus, peremajaan sound system itu dipahami Amang sebagai sebuah persiapan Amang ya. ya, Ya. betul sekali Amang. Soalnya tanpa itu mungkin kita belum siap untuk mengadakan live streaming di Ya, bulan ya, Maret pertengahan. Karena di sound systemnya itu juga kita sudah luar biasa canggihnya Amang dibanding yang sound system kita sebelumnya. Jadi untuk beberapa event Natal-Natal yang akan datang pun kita tidak perlu lagi menyewa Event sound. Natal kita nanti di HKBP Jalan Lurah tidak akan menyewa sound system lagi. Betul mungkin sekali, ya, Amang. puji Tuhan. Ya. Ya, ya. Dan di situ juga kita menyiapkan satu ruang di sudut gereja kita ini Amang, satu ruang untuk multimedia dan sound system. Jadi supaya kita bisa melayani tanpa mengganggu jemaat yang Suasana mengikuti ibadah, ibadah begitu itu ya, Amang. Oh, dulunya di tempat yang di depan bagian altar ya Amang ya. Ya, Oh, jadi gitu. kalau ada yang travel misalnya, ada Bolak-balik. yang lalu lalang begitu, jadi Ya. mengganggu proses ibadah. Ya. Ya. Tapi sekarang sudah ada Sound system ruangan. kita di ruangan khusus, jadi kita kalau ada apa kita kontrol langsung dari pojokan Ya. gereja kita. Pemirsa, sahabat Lurah, Bapak NTH Pardede ini Ketua Tim Multimedia HKBP Jalan Lurah. Kita juga masih ingin tahu seperti apa gambaran beliau. Kalau menurut Amang, dalam proses gereja melaksanakan tugas panggilannya di dalam tugas panggilan gereja. Koinonia bersekutu, marturia bersaksi, diakonia pelayanan. Menurut Amang Pardede dalam hierarki atau struktural HKBP itu unit multimedia ini lebih tepatnya di bawah naungan siapa Abang? Betul Amang. Jadi itu pun pernah saya tanyakan langsung ke pimpinan jemaat HKBP Jalan Lurah ini. Dan setelah saya jalani, memang secara tidak langsung terkait ke 3 dewan tersebut gitu Amang. Jadi masing-masing kita di marturia juga bisa, di koinonia dan di diakonia. Ya, ya. Tapi kita di bawah langsung, tim multimedia ini di bawah langsung secara organisasi langsung di pimpinan HKBP Gereja HKBP Jalan Lurah. Oh begitu Abang ya. Jadi dalam tugas panggilan gereja itu, koinonia, marturia dan diakonia itu, maka tim live streaming arahan dari multimedia HKBP Jalan Lurah mengambil peranan dalam semua panggilan pelayanan. Ketiga panggilan ini dicakup dalam pelayanan, juga ada tim live streaming Mang ya. Ya, Mang. Jadi Ya. semacam contoh untuk sekolah minggu itu kan sebenarnya di bawah koinonia Mang. Ya. Kita melayani, dan kegiatan-kegiatan di HKBP pun di Naposo atau remaja kita melayani juga Mang. Di luar Sahabat ibadah itu. Lurah, Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kamu adalah saksiku, marturia Amang Ya. Pardede, di Judea, Yerusalem dan bahkan seluruh dunia ke ujung bumi, telah menjadikan panggilan tim multimedia untuk juga menyiarkan firman Tuhan, topangan doa,
dan peneguhan kepada sahabat lurah yang dikasihi Tuhan Yesus melalui media informasi dan teknologi pada saat ini. Maka sangat tepat menurut saya, Amang, bahwa di masa pandemi ini tim live streaming berperan untuk menjadi saksi dan menyiarkan firman Tuhan, ya Amang ya. Betul Amang, seiring dengan tahun yang di HKBP ini kan, tahun ini kita utamakan di sending ya Amang ya. Sending ya. Ya, secara tidak langsung seiring dan perjalanan live streaming multimedia kita sudah melayani atau menyiarkan kan sampai ke di luar ruas gereja HKBP Di luar Jalan ruas Lurah. gereja HKBP Bahkan Jalan sampai Lurah. ada yang keluar negeri Amang. Jadi awalnya seperti apa ini, Amang? Supaya mungkin sahabat lurah bisa tahu seperti apa awalnya pelayanan live streaming ini. Awalnya itu ada inisiatif dari pimpinan gereja HKBP Jalan Lurah. Ya. Karena seiring dengan surat dari yang dikeluarkan oleh PGI bahwa sementara untuk kebaktian di masa pandemi lockdown di Kota Cimahi ini, itu ditiadakan. Sehingga pimpinan itu tepatnya bulan berapa, Amang Pardede? Kalau berkisar di kalau nggak salah bulan Maret ya. Pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret. Jadi pada saat itu pimpinan mengambil inisiatif langsung bahwa kita melayani itu harus tetap berjalan. Wabah pandemi itu bukan satu halangan buat kita melayani jemaat-jemaat HKBP. Pelayanan harus tetap berjalan. Betul sekali ya, Mas. Dan di situ secara, kalau saya bilang secara kilat ya, Mang ya, karena hitungan mungkin 2-3 hari dari surat PGI itu dengan kita langsung mengadakan ibadah online live streaming itu kurang lebih 2 atau 3 hari. Jadi kita kalau dibilang secara kita harus sudah siap untuk live streaming, dan tadi yang dari awal saya tekankan Amang bahwa Tuhan sudah merencanakan bahwa gereja kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk alat yang mendukung untuk live streaming itu Amang. Puji Tuhan, kita dapat melayani di masa pandemi COVID-19 dan ruas-ruas jemaat kita juga merasa yang tadinya canggung untuk beribadah di rumah, belakangan ini malah jadi lebih enjoy mereka beribadah di rumah. Baik, sahabat HKBP Jalan Lurah, itu poin yang kita bisa dapatkan dari narasumber tamu lurah malam hari ini, Sintua NTH Pardede, yang sudah memaparkan sedikit gambaran bagi kita. Dan Amang bisa simpulkan, saya bisa simpulkan petik beberapa hal yang sangat berharga, terlebih apa yang disampaikan beliau pada akhir perbincangan tadi, bahwa gereja tidak boleh kalah oleh COVID-19. Gereja tidak boleh kalah oleh tantangan zaman, dan tantangan zaman itu harus mampu menjadikan gereja semakin berinovasi, semakin berimprovisasi, dan semakin memampukan dirinya untuk membangun, untuk menjadikan pelayanannya itu semakin baik, semakin maju, dan semakin berkembang pada masa yang akan datang. Kalau kita kutip firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya, une manang soune katanya, sampai menjadikan kita harus mampu melihat peluang-peluang dalam berbagai tantangan ini. Saya kira bagi sahabat HKBP Lurah malam hari ini dimanapun berada, COVID-19 jangan sampai menjadikan kita jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari doa kita kepada Tuhan, tetapi COVID-19 ini harus malah menjadikan kita, dan nanti di segmen berikutnya kita akan melanjutkan perbincangan tentang apa yang bisa dilakukan gereja di masa pandemi COVID-19 ini supaya jemaat semakin banyak yang terberkati. Termasuk ketika saya mungkin menyapa sahabat lurah yang sudah tadi
Amang catat di sini, saya catat. Inang Betty Panjaitan, Inang Rosi Pasaribu, Yosi Siahaan, Daniela Sinaga, Dortima Huta Barat, Inang Marintan Panggabean, ada Inang Lamtiur Sinaga, dan di Bincang Lurah malam hari ini di Facebook streaming HKBP Jalan Lurah, kita sudah bersama dengan 65 pemirsa, 65 sahabat lurah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi banyak memberi komentar pada malam hari ini yang mengapresiasi acara kita. Dan bagi Bapak Ibu jika ada topangan doa, silakan menyampaikan di kolom komentar, kita akan nanti menyapa pemirsa kita. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki segmen yang kedua. Saya akan memanggilkan tamu kita, tamu lurah malam hari ini, yaitu tamu yang pertama, Andrew William Nainggolan, SRs, dan Amang Julerman Panjaitan. Silakan Amang. Ini tamu kita yang tamu lurah malam hari ini. Ya, selamat malam. Mereka menyapa saya dengan Pak Lurah karena acara kita adalah acara Bincang Lurah. Saudara-saudara, sahabat lurah, setelah saya search tadi Pak Amang, Andre, saya panggilnya lebih tepat Amang atau adik atau apa ya, Andre aja ya. Mas ya. Kalau nggak panggil bro aja, panggil bro. Oh iya, Kang Andre cocok juga karena kita di daerah Sunda, tapi saya langsung panggil Andre saja. Iya. Apa kabar, Andre? Ya, baik. Baik, puji Pak Tuhan. Lurah. Puji Tuhan. Apa kabar Amang Julerman Panjaitan? Sehat Mang. Sehat? Lurah. Sehat ya? Sehat, sehat. Ya mungkin tamu kita, sahabat lurah di manapun berada sudah ingin tahu sekarang seperti apa Andre. Mungkin pertanyaan pertama ke Andre dulu. Tapi sebelumnya ada hal yang menarik. Kita akan sebelum perbincangan kita dengan dua tamu lurah malam hari ini, kita akan menyaksikan video Kaleidoskop live streaming. Selamat menyaksikan. Amang pendeta, ya awal mula mau nanya ke aku atau Amang? Oh. Jangan lupa hidupin dong.
Baik, itu dia tadi video yang bisa kita saksikan. Langsung saja kita akan berbincang dengan dua tamu kita pada malam hari ini. Andre, mungkin pertanyaan pertama ke Andre dulu. Aduh. Bagaimana prosesnya? Seperti apa yang bisa kamu sampaikan kepada para sahabat Lura dimanapun berada pada malam hari ini? Awal-awal dari tim live streaming ini. Wah, luar biasa Amang. Kalau diceritakan secara detail pasti panjang banget Amang. Cuman nggak akan singkat aja ya Amang ya. 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 Mungkin live streaming itu dimulai itu pada saat seperti yang kita lihat di video tadi, pada saat mulai pandemik dan keluarnya surat dari PGI. Nah, dari situlah live streaming tim kita secara sigap dan tanggap seperti itu mau bagaimana caranya supaya live streaming bisa berjalan dan bisa mengakomodir seluruh jemaat. Bagaimana caranya supaya live streaming mengakomodir kebutuhan ibadah jemaat ya? Iya, benar Amang. Jadi setelah dari situ, walaupun memang belum ada tim yang jelas, tapi memang kita sama-sama yang memang memiliki apa ya Amang ya? Mungkin bukan kemampuan, tapi sedikit pengetahuan mungkin Amang. Iya. Dan hobi mungkin, dan hobi. Oh iya, mungkin bisa jadi ya Amang ya? Iya. Hobi juga Amang. Ya, mungkin sedikit hobi juga Amang yang melandasi supaya kenapa kita bisa menjadi sebuah tim seperti itu untuk live streaming. Kayak gitu. Terus di awal itu Amang kita juga masih menggunakan Facebook. Jadi awalnya baru Facebook aja Iya, ya? Baru Facebook. kita itu baru Facebook dan menggunakan HP. Menggunakan HP. Iya, seperti ini. Nggak usah sebut merek lah. Oh iya. Nggak usah sebut. Jangan. Pokoknya HP itu Pokoknya HP makanya, gitu ya. Amang. Saksi Yang luar biasa. Saksi hidup HP-nya. Ya, jadi dengan peralatan yang seadanya, Ya. kemampuan yang terbatas, tapi ya dengan niat yang tulus, ya semuanya bisa dilewati lah. Dan semuanya dengan menggunakan HP ya. Iya. Pak Panjaitan, di awal-awal itu seperti apa gambaran Amang tentang pelayanan live streaming ini? Di awal itu memang ya seperti yang tadi sudah diceritakan sama Andre, bahwa yang penting kita ibadah untuk jemaat itu tetap bisa kita layani. Nah, bagaimana caranya streaming? Bisa Itu bulan berapa itu? Seperti jadi bisa Amang yang ingat. saya ingat tanggal 19 Maret Tanggal itu 19 Maret ya. terbitlah himbauan dari PGI yang menghimbau jemaat yang dalam PGI untuk bisa melaksanakan ibadah secara online. Iya. Nah, pada saat itu kita langsung di tanggal 22 Maretnya melakukan streaming. Jadi tanpa menunda, dan kita juga memang melihat kondisi yang memang harus kita akui harus lebih berhati-hati pada saat itu. Iya. Kemudian kita langsung saja kita streaming. Dengan apa? Nah, tadi juga sudah diceritakan dengan handphone. Pengalaman kita live menggunakan Facebook itu bisa dibilang tidak ada. Bagaimana bisa? Ya itu akhirnya ya kita belajar. Kita belajar, kita cari tahu bagaimana, dan ternyata oh begini. Jadi memang di awalnya itu Mang Lurah. Jadi di awalnya itu kita memang sangat terbatas dengan apa yang kita miliki dulu. Jadi handphone kita memang lokasinya kita streaming memang ada di gereja. Kemudian petugasnya juga memang ditentukan. Sama sekali pendukung itu belum ada sama sekali ya, sarana-sarana untuk tayang di live streaming belum ada ya. Hanya bermodalkan live di Facebook aja ya. Terus itu selanjutnya seperti apa gambarannya untuk progresnya? Iya. Kemudian setelah kita live di Facebook, kemudian kita melihat kayaknya ada perlu perkembangan deh, gitu kan. Jadi dari jemaat juga ada masukan. Ada masukan bahwa kalau bisa streamingnya jangan hanya di Facebook.
karena dari segi kualitas dan dari segi tampilan juga akan lebih bisa mengakomodir banyak fitur itu di YouTube. Nah, akhirnya kita putar otak lagi, kita cari tahu lagi supaya kita bisa streaming di YouTube. Masih menggunakan handphone. Masih menggunakan handphone ya. Masih menggunakan handphone dan kemudian kalau misalnya tadi video juga sempat diputar, ada handphone dengan tripod dan speaker itu langsung di handphone. Begitu ya. Itu supaya tidak menangkap gaung. Begitu. Dengan peralatan seadanya dan dengan sangat terbatas, mereka tim live streaming bisa menayangkan ibadah di HKBP Jalan Lurah dan tersiar kemana-mana, dan seterusnya dilanjutkan dengan banyak hal yang mungkin bisa diceritakan oleh Andre selanjutnya. Itu selanjutnya seperti apa gambarannya? Ya Mang, jadi selanjutnya itu saat kita sudah mendapatkan tanggapan tuh Mang, Ya. saran juga dari jemaat bahwa kayaknya lebih keren kalau misalnya dan lebih baik lagi yang ditampilkan kalau misalnya kita masuk ke YouTube Amang. Nah, oleh karena itu ya Bang ya, saat kita sudah mendapatkan saran seperti itu, kita berusaha untuk belajar Amang. Ya. Belajar karena beda Amang, saat kita melakukan live di Facebook yang dengan menggunakan HP. Nah, kalau di YouTube itu nggak bisa kayak gitu Amang. Nggak bisa ya? Iya, tidak sesederhana itu. jauh. Jadinya kita belajar ya Amang ya. Kita padahal waktu itu masih masa benar-benar PSBB pertama ya Bang ya. PSBB yang pertama gelombang ya. pertama. Cuman memang kita punya kenalan, kita belajar ke apa namanya Bang? GKI Cibunut. Iya. Oh GKI. jadi sampai harus betul. gak usah sebut nama lah Mang, mungkin salah satu gereja salah satu gereja di Bandung itu mungkin ya. Tapi Salah satu gereja di sebelum Bandung. kita melakukan tryout, memang ada beberapa media yang harus menunjang itu kan. Iya. Ya, jadi Terusnya bagaimana seterusnya? Nah, terus sudah kita belajar kan Amang ya, karena Ya. memang ada kenalan, untungnya sangat friendly welcome. banget ya, sangat welcome banget Amang, Sangat terbuka, sangat mau Sangat membantu terbuka kita ya. waktu itu. Amang. walaupun di situ masih masa-masa PSBB yang Masih sangat ketat PSBB. banget, yang Bandung benar-benar kosong Amang, semua jalan ditutupin, kita muter-muter sampai Ya. ke sana, kita belajar sampai kita mengetahui barang-barang apa saja yang memang kita Barang-barang butuhkan. apa saja yang kita butuhkan? Iya, yang memang kita butuhkan, barulah kita melakukan pengajuan Ya. ke gereja. Dan setelah diajukan kira-kira seperti apa sambutan gereja HKBP Lurah ini? Andre dulu mungkin. Oh iya. Ya, puji Tuhan emang sebenarnya emang ya jujur-jujurannya sebenarnya saya kaget emang. Saya kaget. Kenapa? Karena gereja kita sebegitu mendukungnya, sebegitu mendukungnya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Sebegitu mendukungnya kepada pelayanan live streaming ini, sehingga memang gereja meng-ACC Meng-ACC ya. meng-ACC beberapa pengajuan alat yang memang kita butuhkan untuk live streaming di YouTube ini. Dan mungkin sudah ada diperlengkapi mungkin sedemikian rupa ya. Iya, Mang. Bahkan pengajuannya di ACC sampai 2 kali malah, Mang. Iya. Itu luar biasa, Mang. 2 kali Iya. penambahan. dua alat. proposal. Dua proposal sudah berjalan. Jadi Amang Panjaitan, Iya, Mang. mungkin untuk pertanyaan terakhir di sesi yang kedua ini, sekarang kondisi tim live streaming itu seperti apa Amang? Bisa digambarkan mungkin untuk seluruh sahabat Lurah di sini. Oh iya, jadi mulai dari pertama sekali kita live streaming itu, timnya memang hanya 3 orang, Mang Lurah. Jadi ada saya, ada Andre, dan satu lagi memang belum bisa hadir karena memang ada kesibukan, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Itu Gary Simanjuntak. Oh itu di tahap awal ya? Tahap bersama awal. Pak Pardede, Andre dan Amang Julerman Iya. Iya. dan Gary Simanjuntak Gary ya. Simanjuntak. Jadi memang pun pada saat kita belajar ke salah satu gereja, kita bertiga ke sana, ada 2 kali kita ke sana dan itu memang bertiga. Nah, memang ya ada sedikit kendala karena memang PSBB waktu itu, kemudian kita juga memang hanya bertiga. Nah, lambat laun setelah berkembang, Mang, bahwa sudah live di Facebook, kemudian kita live di YouTube,
kemudian yang sekarang ini kita live di dua-duanya secara bersamaan. Nah, itu sudah kita lakukan sudah berapa bulan ini begitu. Nah, kemudian sampai sekarang ini perkembangan itu pun ada banyak yang memang kita lakukan. Contohnya misalnya kalau dulu kita teks hanya tampilan full, sekarang sudah bisa dengan ada liturgis, ada sesi musiknya, singernya, ada teksnya di bawah. Nah, itu juga memang atas masukan dari ruas jemaat kita. Nah, sekarang oleh karena itu memang tenaga yang memang dibutuhkan untuk petugas live streamingnya diperlukan sekali. Ya. Diperlukan sekali. Dan puji Tuhan juga bahwa gereja kita juga sudah melakukan 2 kali pelatihan, Mang. Yang pertama pelatihan sound system, yang kedua pelatihan untuk yang live streaming. Dan saya lihat juga antusiasnya cukup baik, terlebih di pemuda gereja kita. Berarti ada proses rekrutmen dan progresifnya untuk semakin maju, dan itu yang akan kita catat dan masih akan kita sambung perbincangan kita nanti. Tapi sambil kita akan masuk ke sesi yang ketiga, sesi yang terakhir, HKBP, sahabat HKBP Jalan Lurah, bincang lurang malam hari ini juga akan diisi oleh penampilan salah seorang sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Nanti Amang akan perkenalkan, kita akan mendengarkan lagu pujian persembahan dari seorang sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sudah bersiap-siap anak kita di sini, seorang sekolah minggu HKBP Jalan Lurah, sambil dipersiapkan untuk judul lagu yang akan dibawakan. Nanti kita akan langsung tanyalah kepada yang menyanyikan ini supaya kita bisa juga sedikit berinteraksi dengan anak kita di sini tentang judul lagu dan seperti apa dia sekolah minggu kita ini di masa pandemi ini mengisi waktu mungkin atau ikut berpartisipasi berkompetisi di lomba nyanyi. Nah, tapi sudah membocorkan sedikit ya, anak sekolah minggu kita ini ikut serta berpartisipasi dalam salah satu event lomba nyanyi di Provinsi Jawa Barat, supaya nanti kita juga bisa berdoa untuk dia supaya bisa sukses apapun hasilnya nanti, Tuhan yang akan memberkati. Sambil Bapak Ibu sahabat Lurah yang dikasihi, yang terkasih, dimanapun berada kita bisa komen di fanpage HKBP Jalan Lurah, dan juga bisa memberi, sudah beberapa dicatat lurah di sini, saya sendiri lurahnya mencatat beberapa permohonan di sini untuk nanti kita bawakan dalam doa sesi penutup, di doa syafaat kita, di komen live chat
Facebook, YouTube kita, dan di kolom komentar di Facebook HKBP Jalan Lurah. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Lurah yang sudah memberi komentar, yaitu ada di sini dari Amang Royce Pasaribu, si Tompul Epson, ya. Saya catat Amang Pasaribu ya, permintaan dan permohonan Amang di sini, yaitu dibawa dalam doa. Nanti kita akan mendoakan permohonan dari Amang Royce Pasaribu untuk sudah, karena sambil bersiap Amang sudah menyampaikan beberapa hal tadi. Mari kita saksikan penampilan Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Tepuk tangan dulu. Tapi mohon maaf karena memang
ini baru pertama sekali HKBP Jalan Lurah menayangkan Bincang Lurah, jadi masih banyak kekurangan, kesalahan, trouble di sana sini. Dan mohon maklum Bapak Ibu, kami juga masih belajar. Kami tidak akan berfantasi ria di sini untuk mengatakan kami sudah mapan. Cek. Septiani, tolong ke sini, ke depan Amang Pendeta, ke depan Pak Lurah di sini dulu. Belum dia belum akan duduk. Ya di sini masih akan bernyanyi sekali lagi karena tadi ada treble di masalah sound. Kita, siapa namamu, Inang? Geisha Septiani Gultom. Geisha Septiani Borugultom. Mohon bersabar Ibu Bapak sahabat Lurah karena tadi ada treble di masalah mic kita. Kita akan ulangi sekali lagi. Masih ya? Mau ya Geisha ya? Ya. Geges ya? Dipanggilnya Geges. Kelas berapa kau Inang? 2. Kelas 2 SD mana? SDK BPK Penabur Cimahi. SDK BPK Penabur Cimahi. Geges ini, Geisha Septiani ini sedang mengikuti Pesparawi di tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh LPPD Jawa Barat dan masuk ke final kategori solo anak. Mari kita doakan sahabat Lurah, semoga sukses nanti apapun hasilnya ya guys. Tuhan yang memberkati ya. Amang Lurah minta sekali lagi untuk menyanyikan, tadi ada masalah di masalah mic. Silakan sekali lagi ya. Silakan Pak musiknya. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah
Sahabat lurah, silakan duduk dulu, Guru. Duduk di samping Abang Andre ya, Andre Nenggolan. Dan masih akan kita sambung di segmen yang ketiga. Memang sahabat lurah, kalau ada travel, walaupun dingin di Cimahi ini, sekarang saya langsung keringatan, lurahnya sebagai hostnya yang punya rumah langsung seperti mau berkeringat ini karena ada sedikit travel. Dan di komentar di YouTube dan Facebook langsung berderet meminta perbaikan, dan kami anggap itu sebagai sebuah pengalaman yang berharga. Dan ini segmen yang ketiga ini akan langsung kita tanya suka duka para tim live streaming ini, karena berhubung langsung real tadi ada trouble di masalah sound. Andre, bagaimana suka dukanya melayani di tim live streaming Kang Andre ini? Lurah mau tahu ini. Aduh. Ya itu Amang suka dukanya. Salah satu dukanya mungkin Amang. Ya. Dan mungkin ada sedikit sukanya juga emangnya. Seperti tadi saat ada treble Amang. Ya betul. Dan trouble apa yang paling mungkin memberi rasa kecemasan buat Andre dulu ini? Oh, kalau saya pribadi itu adalah yang paling cemas ya Amang ya, saat telat. Telat ya. Saat telat sih itu. Kalau untuk Amang Panjaitan, Ya. trouble seperti apa yang paling memberi rasa kecemasan itu? Ya sebenarnya karena kita kan ini streaming Amang. Ya. Jadi bahwa kegiatan itu berlangsung tidak di tempat tapi dilihat secara visual dan didengar secara audio. Kalau terlambat semua itu memang akan fatal. Nah, kendala yang memang selama ini juga terjadi adalah audionya yang kecil banget, audionya yang kresek-kresek Audio, atau ya. audionya yang hilang kayak yang Audio tadi yang yang barusan hilang. mic. Atau Baru juga, dialami Geisha tadi ya. Iya, yang barusan tadi kita Ini alami. kayaknya disengaja atau Oh bagaimana? enggak ya? mungkin, enggak mungkin kita sengajakan di rumah Mang Lurah ini, enggak mungkin. Gitu. Jadi harus mohon maaf berarti. Jadi Iya. Mohon maaf. coba dulu dari Andre dulu, mungkin ada permohonan maaf untuk pemirsa kalau ada yang langsung berjejer itu tadi komentar. Iya, aduh jadi ketahuan kan namanya siapa Ya. dalang di balik. Iya, jadi mumpung ada kesempatan ya Mang ya. Iya, kayaknya ini kesempatan yang baik Kesempatan untuk kita yang juga baik. ya. Untuk kita boleh meminta maaf kepada para jemaat dan para penonton yang memang tetap setia untuk tetap mengikuti ibadah online, live streaming di channel kita ini. Ya memang banyak sekali, mungkin masih banyak kekurangan yang memang masih kita tim miliki, sehingga memang mungkin banyak Oke. Hal yang perlu disempurnakan. iya masih ya. Amang seperti itu. Dipersiapkan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Geges, kalau Geges sendiri mengisi waktu di rumah waktu COVID ini seperti apa, Boru? Apa aja kegiatannya di rumah sekarang? Mungkin belajar dari rumah ya? Ya. Kalau latihannya dilatih sama siapa, Inang? Geges? Latihan? Latihan nyanyi. Siapa yang melatih nyanyinya? Latihan nyanyi. Kak Daud. Oh, kakaknya. Oh, karena di studio kita juga ada kakaknya. Siapa nama kakaknya? Nama kakak siapa? Kak Tessa. Kak Tessa, dan ada orang tuanya juga. Geisha akan mengikuti Pesparawi nanti, dan kita berharap dia sukses nanti. Mohon doanya sahabat lurah, dan nanti di sesi penutup Geisha masih akan bernyanyi. Kita masih berbincang sedikit lagi. Andre, untuk proses sekarang dan apa yang akan dilakukan ini menarik ini. Ada terlebih menyangkut kondisi COVID-19 sekarang. Iya Amang. Memang Amang, mungkin emang kedepannya untuk di live streaming sendiri Amang ya. Mungkin kedepannya kita memang akan terus menyiarkan segala kegiatan yang memang akan terjadi atau event-event yang memang akan diselenggarakan oleh HKBP Jalan Lurah ya Gereja Amang kita. ya. 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 Lalu dan memang untuk event terdekat yang memang sedang digarap oleh kru live streaming ini,
terutama di dalam divisi multimedia itu ada program baru, Amang. Ya, Program baru itu namanya marketplace. marketplace ya. Marketplace Jadi HKBP Jalan Lurah. Iya. tim live streaming ini akan terus berinovasi, improvisasi, Iya. dan ada wacana untuk bisa digambarkan kita seperti apa marketplace ini. Mungkin ada gambaran buat sahabat lurah secara kasar dulu, secara umum dulu. Malam hari ini seperti apa yang akan Andre jelaskan tentang marketplace ini. Silakan. Iya. Jadi memang untuk di marketplace ini, Amang, memang banyak sekali apa ya, Amang ya, saran dan masukan ya, Amang ya. Masukan-masukan dari jemaat juga. Dari jemaat ya. Memang masa pandemik ini memang sangat berpengaruh kepada terutama kepada perekonomian keluarga, perekonomian pribadi seperti itu, Amang. Ya. Makanya memang mungkin di sini adalah memang sudah maksud Tuhan, bukan suatu kebetulan lagi memang untuk di mana gereja HKBP Jalan Lurah ini boleh berkarya. Gereja HKBP boleh berkarya. Boleh berkarya untuk melayani para jemaatnya dalam bidang atau dalam jalur untuk memajukan perekonomian jemaatnya sendiri. Nah, itu dalam suatu wadah secara virtual yang dinamakan Marketplace HKBP Jalan Lurah. Tapi nanti nama yang aslinya mungkin akan digarap lagi dan itu mungkin memang masih akan nanti akan di-announce yang lebih benar lagi. Jadi konsep singkat dari marketplace ini, Amang, jadi para jemaat yang memang memiliki usaha, Amang. Para jemaat yang punya usaha. Iya, yang memiliki usaha baik dalam bidang jualan, makanan, baik jasa, baik logistik, apapun retail itu, retail. Mungkin memang ada jemaat yang jago memijat seperti itu, mungkin jasa, itu kan jasa ya, Amang ya. Nah, itu semuanya akan ditampung dan diwadahi di dalam marketplace Jalan Lurah ini, Amang. Marketplace. Iya, sehingga nanti dan kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah untuk sama-sama mendukung satu sama lain jemaatnya, usaha jemaat yang lain untuk boleh membeli atau menggunakan jasa dari jemaat tersebut. Ya. Jadi artinya gereja mengambil peranan menjadi penyambung antara jemaat sendiri untuk mengetahui, untuk mengenal, bahkan untuk berproses bisnis di antara mereka ya. Benar sekali. Jadi tapi gereja tidak berjualan ya? Oh tidak. Nanti Tuhan Yesus turun kan, Amang. Nanti kita dimarahi Tuhan. Bahaya, Amang. Iya, jangan sampai lah. Tetapi perannya itu dalam partisipasi seperti apa nanti? Jadi memang HKBP Jalan Lurah ini dia membuat suatu wadah supaya para jemaat yang memang memiliki usaha untuk mendaftar ke HKBP Jalan Lurah, nanti akan kita sediakan seperti papan pengumuman jemaat-jemaat yang memiliki usaha. Contohnya jemaat A memiliki usaha misalnya menjual makanan. Mie Gomak misalnya, Amang. Oke. Di situ mendaftar kepada Jalan Lurah divisi marketplace. Nanti yang jemaat B juga mungkin memiliki usaha cuci mobil misalnya, Amang. Itu mendaftarkan juga ke HKBP Jalan Lurah. Nanti yang jemaat yang C lagi mungkin memiliki usaha pakaian. Jadi ini semua didaftar gitu ya? Semuanya daftar. Jadinya menjadi seperti semacam katalog begitu ya? Iya, nanti saat sudah mendaftar, semua jemaat yang sudah mendaftarkan usahanya nanti akan dibuatkan katalog. Saat kita berbelanja ya kan, berbelanja ke supermarket nanti kan ada katalog tuh, daftar belanjaan. Menjadi panduan ya. Ya, menjadi panduan nanti semua usaha jemaat yang sudah didaftarkan ke HKBP Jalan Lurah nanti akan ditaruh atau akan dimunculkan di dalam katalog tersebut. Jadi sekiranya ada jemaat yang memang membutuhkan atau mau membeli pakaian, atau mau mencuci mobil, atau mau membeli makanan, nah di situ nanti bisa dicari. Hasil karya tangan mungkin. Bisa semuanya ya. Bisa banget. Wow. Jadi sebenarnya konsepnya adalah dari jemaat, oleh jemaat dan untuk jemaat. Dari jemaat, oleh jemaat dan untuk jemaat. Saya kira itu kita kutip menjadi
closing statement dari Amang Iya. Julerman Panjaitan dan Andre Nainggolan. Akan bertambah tugas Pak Lurah ini berarti ke depan. Ini Andre suka bikin tambah tugas Amang berarti ini ya. Kita sama-sama nanti Amang. Menambah, mungkin kita akan bentuk tim khusus untuk menangani marketplace ini, dan kita akan semakin diskusikan ini di berbagai waktu yang akan datang. Tetapi yang kita garis bawahi sahabat Lurah yang terkasih adalah tim live streaming ingin berprogresif, berinovatif dan berkreasi di masa pandemi ini. Mungkin akan ada banyak yang akan tertolong dengan adanya marketplace ini, menyambungkan usaha jemaat antar jemaat untuk bisa kita bantu dan kita tolong dalam proses mengembangkan usaha jemaat kita. Mari kita akan sambut ini sahabat Lurah, terkhusus buat jemaat HKBP Jalan Lurah. Kita akan dukung ini sepenuhnya, dan di waktu yang akan datang kita akan meluncurkan tim untuk menangani pembentukan marketplace ini. Tuhan memberkati. Di laman fanpage kita sudah banyak komentar, dan ada yang tentunya ya tim live streaming jemaat HKBP Subang cukup banyak ini juga yang menonton, mungkin karena saya pendetanya Subang. Sekarang pendeta aja naik pangkat jadi lurah saya ini sekarang. Tapi lupa tadi pakai peci mungkin untuk menambah kesan bahwa saya lurah, dan di rumah lurah malam hari ini saya tunjukkan sedikit kesan lurah. Dan di jemaat banyak yang kita catat meminta doa, meminta topangan peneguhan dari dalam negeri, bahkan Ibu Evita misalnya di Pekanbaru, Agnes Sirait di Kalimantan, dan Inang Dumaria Tambun di Jakarta, di Cibinong itu ada keluarga Amang, kami juga sering nonton loh, katanya seperti kesan-kesan kepada kamu ya untuk live streaming. Mungkin ini keluarganya Jalan Lurah ini di Pekanbaru, bahkan yang terus saya ingat itu bukan namanya sebenarnya, ini mungkin nama Facebooknya Ito Unyil di negeri jiran di Malaysia. Dan banyak sekali. Saya tidak bisa ingat lagi komentar di kolom komentar Facebook dan YouTube, tetapi saya hanya akan berkata sebagai lurah host malam hari ini dan sebagai pendeta HKBP Lurah, Tuhan memberkati Bapak Ibu sahabat lurah dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita akan berdoa. Saya akan membuka kembali topi lurah saya. Kita akan berdoa. Bapak Ibu, terakhir mohon maaf. Ini baru penayangan pertama Bincang Sahabat Lurah. Masih banyak kekurangan di sana sini, masih banyak kesalahan, ada travel tadi. Semoga kita tidak mengingat-ingat kesalahan itu, akan menjadi pelajaran juga buat kita. Dan sebagai penutup, ada keluarga Togatorop yang meminta Opung Nola didoakan di Pematang Siantar, dan juga saya catat tadi permohonan doa dari Amang Rois Pasaribu, pemulihan setelah operasi tulang, semoga cepat sembuh yang Amang Rois. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan acara Sahabat Lurah malam hari ini. Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah semakin banyak yang terberkati melalui acara Bincang Salur malam hari ini. Kau juga berkati tim multimedia live streaming, sehingga boleh semakin dipakai lebih luar biasa lagi oleh Tuhan untuk melayani di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kami berdoa melalui acara Salur malam ini, bersegeralah Tuhan menolong kami di masa pandemi ini. Bersegeralah Tuhan memulihkan dunia ini. Sudah cukup banyak yang terpapar, sudah cukup banyak yang terdampak dari jemaat Tuhan, dari seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini, yang terkena PHK, yang terdampak tidak laku jualan berdagang, yang susah untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan yang mungkin sudah mengalami kesukaran di bidang ekonomi. Para pengusaha juga sulit untuk berimprovisasi saat ini. Tuhan, tolong kami, Kau berkati bangsa ini dan dunia, para ilmuwan yang sedang mencari
vaksin Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka, para medis dokter yang menangani para pasien. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa dan berfirman atas dunia ini. Biarlah kuasa-Mu melingkupi dunia ini untuk memulihkan dan menyembuhkan kami dari COVID-19 ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini hadir bersama dengan kami di Sahabat Lurah malam hari ini. Tuhan anugerahkan kesehatan, kebaikan bagi setiap mereka yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan beri kekuatan pemulihan bagi mereka. Terkhusus bagi Opung Nola, Tuhan Huta Julu di Pematang Siantar. Tuhan anugerahkan kesehatan bagi inang ini sehingga boleh pulih sembuh dari sakitnya. Amang Rois Pasaribu dalam pemulihan setelah pengobatan tulang, Tuhan berkati, Tuhan jamah, sehingga setiap tulang yang ada di dalam tubuhnya Tuhan sembuhkan dan pulihkan, boleh berjalan baik dan sehat untuk melakukan pekerjaannya. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang kami ketahui dari HKBP Subang, inang Tuhan Borusi Torus yang sedang sakit, juga inang Bobi, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon di Rumah Sakit Baromeus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau pulihkan. Baru saja juga menjalani operasi inang Tiorida Boru Hasibuan. Pulihkan dia Tuhan, jamah tubuhnya. Mereka yang dirawat di rumah sakit yang sedang sakit saat hari ini, Tuhan yang melawat untuk memberi kepulihan dan kesembuhan. Berkati kami Tuhan, dalam hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja kami berserah diri dan memohon pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan di masa kesukaran saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat Lurah yang dikasihi Tuhan, di closing acara penutup kita akan mendengarkan, silakan buat Gesia Septiana Borugultom akan bernyanyi lagu dalam bahasa Batak dan akan mengiringi kita dalam proses mengakhiri Sahabat Lurah malam hari ini. Kami akhiri dengan kata Horas dan Shalom. Horas, Shalom. Silakan.